Ya, kembali lagi bersama saya Ridho Seran di channel Ridho Seran TV. Baik, kali ini kita akan membahas terkait soal kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Di sini saya ingin berbicara, kita seorang pemuda, sebagai pemuda, bahkan kita punya orang tua, bahkan para politisi, para pengamat sering merasa takut untuk mengkritik para penguasa, mengkritik siapapun, baik itu secara langsung, secara tulisan atau secara media, entah itu YouTube atau apapun itu. Kita itu sering merasa takut karena adanya dengan undang-undang ITE. Memang kebanyakan orang pada akhirnya dibungkam di dalam penjara karena melanggar undang-undang ITE. Nah, itu terkait kritik atau apa, baik itu melalui tulisan atau barangkali melalui pers. Nah, jadi sebenarnya apa itu kebebasan berekspresi? Kebebasan berekspresi itu adalah hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun. Ini termasuk ekspresi lisan, cetak maupun melalui materi audiovisual, serta ekspresi budaya maupun politik. Kebebasan berekspresi itu berhubungan dengan kebebasan berserikat, yaitu membentuk dan bergabung dengan kelompok, perkumpulan, serikat pekerja atau partai politik pilihan, serta kebebasan berkumpul secara damai seperti ikut demonstrasi damai atau pertemuan publik. Ya, jadi kebebasan berekspresi juga itu mendukung hak asasi manusia seperti hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Jadi, kalau kita punya namanya kebebasan, itu diatur dalam undang-undang. Jadi, jangan sampai kebebasan kita itu hanya gara-gara memiliki rasa takut yang berlebih, akhirnya kita itu bungkam, tidak berani berekspresi, tidak berani berpendapat, tidak berani mengkritik. Padahal kita sebagai pemuda, misalnya sebagai pemuda itu adalah kontrol sosial, di mana apa yang dilakukan oleh para penguasa saat itu, kita perlu menjadi kontrol, karena yang mereka kerjakan itu untuk masa depan kita, generasi kita, anak cucu kita, bukan untuk mereka. Kenapa kita pemuda itu harus bersikeras untuk melawan korupsi? Karena kalau memang saat ini orang-orang yang dalam tanda kutip sudah korupsi, nah itu mereka meraup keuntungan untuk diri sendiri, sementara kita yang akan kedepannya yang sangat membutuhkan dana-dana yang sementara sudah dikorupsi itu, kita mau apa sekarang? Sementara dana-dana sebanyak yang mereka korupsi itu, ada yang korupsi sampai triliunan rupiah, ya itu dana tidak sedikit. Nah itu bukan generasi mereka, bukan mereka itu yang nanti rugi, bukan kita. Nah itu yang perlu kita bicarakan dan perlu kita pahami, perlu kita tanamkan di alam bawah sadar. Kita perlu melawan. Pemuda itu jangan pernah takut. Jangan takut. Resiko terkecil itu masuk penjara loh. Dan itu jangan takut, selagi kita bersuara untuk kebenaran itu, jangan pernah takut. Apapun itu, siapapun dia, jangan. Lebih baik kita mati, lebih baik satu orang yang kita pribadi kita itu mati, daripada kita membuat seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia itu menderita. Sebenarnya menurut saya, kalau kita berani bersuara demi kesejahteraan umum, saya yakin itu adalah sebuah pekerjaan, sesuatu yang mulia lah, sesuatu yang mulia. Kita kembali soal
kebebasan berekspresi yang tadi. Istilah kebebasan berekspresi ada sejak zaman polis Athena di Yunani sekitar 2400 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno mempelopori kata parhesia kuno yang berarti kebebasan berbicara atau berbicara terus terang, tapi jenis kebebasan berekspresi saat itu sebenarnya masih amat terbatas dan hanya berlaku bagi sekelompok kecil masyarakat yang berkuasa. Kemudian warga Athena mengembangkan konsep kebebasan berekspresi untuk semua warga. Para pemimpin, filsuf, cendekiawan, seniman, pekerja, dan berbagai kelompok warga lainnya menggunakan kebebasan berekspresi untuk mengembangkan pengetahuan dan mengkritik pemerintahan. Jadi kebebasan berekspresi itu bukan hanya untuk oknum-oknum tertentu, bukan. Kebebasan berekspresi itu selagi kita terlahir kita sudah memiliki hak untuk berekspresi. Apalagi kita di Indonesia. Di Indonesia itu punya yang namanya hak punya kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berekspresi, dan itu kita sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, jadi di sini saya sarankan untuk kita semua para pemuda itu berusaha untuk selalu memiliki keberanian untuk berbicara, bersuara melawan ketidakadilan di negeri ini. Satu lagi soal pers. Pers, apa yang dilakukan pers itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Jadi pers itu tidak bisa ada yang menghalang-halangi kerja pers. Karena itu jika ada yang menghalang-halangi kerja pers maka resikonya ditanggung begitu. Jadi pers ini kecuali yang dia lakukan itu di luar kerja pers sebagai kalau misalkan yang dilakukan itu selagi untuk mencari informasi atau menyebarluaskan informasi itu tidak bisa dipenjara. Terlepas dari situ, apabila seorang wartawan melakukan kesalahan di luar pekerjaan pers, yaitu dihukum dengan undang-undang yang berlaku. Kalau selagi yang dilakukan itu masih dalam kerjanya sebagai wartawan, nah dan tidak keluar dari undang-undang pers, maka wartawan itu tidak bisa dipenjara seperti itu. Jadi untuk teman-teman sekalian, jangan jangan menghalang-halangi kerja pers dimanapun Anda berada. Ingat, pers itu dilindungi oleh undang-undang begitu. Cuman satu saran saya bagi para wartawan, jangan lupa untuk konfirmasi karena itu tercantum di dalam kode etik. Jadi kita jangan asal naikkan berita tanpa konfirmasi ke pihak-pihak yang namanya ditulis, apalagi di situ menyangkut reputasinya, misal kasus korupsi atau sesuatu apalah yang bisa membuat reputasinya tidak baik. Nah itu yang perlu teman-teman pers itu harus perhatikan itu. Yang berikut saya mau membahas sedikit soal egois atau yang biasa kita sebut egosentris. Nah egois saya begini, kalau pribadi saya memiliki dua sifat. Yang pertama, sifat baik dan buruk. Bukan hanya pribadi saya, semua orang pasti memiliki kedua sifat itu. Tergantung, kalau saya itu begini. Tergantung saya berhadapan dengan siapa. Saya akan menggunakan kedua sifat itu tergantung dengan siapa saya berhadapan. Kan begitu. Jadi begini. Anda boleh katakan saya egois. No problem, itu hak Anda. Akan tetapi, siapa yang sebenarnya egois? Siapa yang sebenarnya egois? Siapa? Ketika Anda menjatuhkan saya, kita itu sahabat, kita ini temanan, kita itu saling kenal, sering sama-sama.
Tapi Anda berusaha menjatuhkan saya di depan umum. Itu, sementara kita itu sahabat. Kira-kira Anda egois tidak? Coba pikirkan itu. Kira-kira Anda jatuhkan saya, di mana saya adalah sahabat Anda, dan Anda jatuhkan saya di depan muka umum, Anda egois tidak? Egois. Entahlah, itu terserah Anda. Bagi saya Anda egois. Jika Anda egois terhadap saya, sementara Anda itu sahabat saya, mau ikhlas, mohon maaf, saya kembali ke yang tadi. Saya memiliki dua sifat, baik dan buruk. Tergantung saya berhadapan dengan siapa. Jadi ketika Anda jatuhkan saya di depan umum, mohon maaf, saya punya sifat buruk. Saya akan jatuhkan kembali Anda di depan umum. Kan begitu. Tinggal di mana sadis dan tidaknya orang menilai mana yang lebih sadis. Kan begitu. Tapi misalkan bersama saya egois ya tidak apa-apa. Tapi saya tidak mungkin egois terlebih dahulu kalau Anda tidak egois dengan saya. Itu. Nah, jadi saran saya kalau misalkan kita temanan jangan berusaha untuk saling menjatuhkan lah. Saling menopang itu jauh lebih penting. Itu jauh lebih baik daripada Anda berusaha untuk menjatuhkan teman Anda sendiri. Kan itu salah dan itu kalau saya itu kau salah orang. Saya tidak peduli. Ya, tetapi kembali lagi ke berusaha untuk apa namanya? Merefleksikan diri, merasa diri bersalah ya minta maaf.